Halo Sobat Pantau, kali ini saya sudah bersama Bang Rizal Ramli. Beliau 3 kali menjadi menteri ya Bang. Menko Equin, kemudian Menteri Keuangan, dan terakhir Menko Kemaritiman. Beliau juga sebagai pakar ekonomi. Bang, sehat terus kayaknya nih, bugar terus saya lihat setiap hari ketemu Bang Rizal, serius. Kalau kita semua kan sehat-sehat. Siap. Yang sakit itu Republik. Siap, sakit Republik ya Bang. Tapi ya. saya kaget, saya dipantau sama kamu. Gua grogi dikit deh. Iya. Bang, kalau boleh tahu, kita kan mampir ke kediaman Bang Rizal nih. Dari melek mata itu sampai tidur lagi, itu ngapain aja ya Bang? Saya banyak sekali tamu-tamu dari dalam sama luar negeri. Nggak berhenti lah. Wow. Banyak yang nanya-nanya, banyak yang minta nasihat, segala macam lah. Kalau ada waktu ya saya jalan kaki supaya sehat. Olahraga ya? Kadang-kadang berenang, Oke. walaupun jarang, ya tapi dan baca buku Oke. dan dengerin musik. Ini kayak gudang buku saya lihat, Iya. bener-bener banyak buku, banyak pengetahuan di sini semua. Oh, modalnya kita cuma buku doang. Iya. Dan dengerin musik. Saya satu hari itu paling enggak dengerin 6 atau 7 musik. Udah happy Apa kita. alirannya? Kalau boleh tahu. Musik klasik, Klasik. musik yang update lah. Ya, Update kekinian juga. kan? Kita udah dengerin musik udah happy. Betul. Karena itu healing ya. Healing. Gitu. Tidur jam berapa Bang? Tidur tergantung. Biasanya sih malam. Saya dari mahasiswa biasa tidur jam 1. Serius? Sampai Enggak, sekarang jam 1? Ya, tapi minimum tidur 7 jam lah. Quality ya. Ya, udah nggak bisa diubah. Dari muda biasa tidur jam 1, jam 2 pagi. Kalau pola makan, breakfast apa, Kalau lalu makan, saya teratur. Healthy Walaupun food nggak? selama COVID kita makan segala macam, makanya agak berkembang sedikit nih. Penganut healthy food nggak Bang Rizal? Enggak. Enggak juga. Kalau yang enak pasti kita Nasi uduk masih makan nih. Pakai gorengan itu masih makan nih Bang. masih nggak ada. Randang gimana? Yang kerja di rumah ini udah ikut saya puluhan tahun. Pinter masakan Jawa, Nusantara ya? masakan Nusantara, Siap. masakan Jepang. Oke. Bang, kita nanya Republik boleh ya Bang? Persis 30 Desember kemarin, Jokowi udah teken Perpu Cipta Kerja. Ini menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Apa tanggapan Abang nih? Bukannya pemerintah ini dianggap tanda kutip membangkang putusan MK yang kemarin inkonstitusional bersyarat. Monggo, Bang Rizal. Sebetulnya keputusan MK itu sendiri tanggung gitu loh. Mengatakan Perpu Omnibus Law itu inkonstitusional. Tapi dikasih syarat agar diperbaiki dalam waktu 1 tahun. Loh, MK-nya sendiri kan nanggung gitu. Iya. Kali inkonstitusional ya tidak konstitusional. Betul. Sebetulnya MK-nya sangat berbaik hati. Mungkin karena ketuanya iparnya Pak Jokowi, jadi dikasih waktu lah buat memperbaiki 1 tahun. Iya. Iya kan? Kan MK ini tadinya Mahkamah Konstitusi, Yap. ledek bukan. Ini Mahkamah Keluarga. Ya. Mahkamah Keluarga siap. Lalu Ya, tidak boleh standar internasional itu iparnya presiden jadi ketua Mahkamah Agung, nanti konflik kepentingan. siap. Nah, Nepotismenya tinggi ya. iya dong, itu pasti ada konflik of interest karena rakyat kan kalau mengajukan sesuatu mereview undang-undang kan ke MK. Betul. Nah, ketuanya iparnya Jokowi, iya kan? Jadi dari situ aja ini udah nggak benar. Tapi apapun MK katakan kasih waktu 1 tahun untuk diperbaiki. Oke. Nah, harusnya diperbaiki dong. Siap. Ajukan undang-undang yang direvisi. Betul.
Tapi di satu sisi yang lain, Presiden Jokowi diuber-uber sama mafia oligarki ini. Karena undang-undang Omnibus Law ini kan dicantelin dengan undang-undang Minerba. Betul. Jadi kalau di undang-undang Minerba itu di bagian tentang Minerba itu pemilik konsesi tambang otomatis dapat perpanjangan 2 kali 10 tahun. Itulah kenapa oligarki tambang all out dukung Omnibus Law. Betul. Ini dagingnya. Yang diramaikan publik kan yang menyangkut buruh lah. Ya, bahwa privilege atau itu buat buruh berkurang. Tapi sebetulnya dagingnya itu perpanjangan konsesi ini. Betul. Nah, mereka yang pasti lobby lah, nyuruh si doi, udahlah bikin aja Perpu gitu lah. Siap. Ya kan, yang sebetulnya melanggar konstitusi, melanggar tata krama perundang-undangan kita. Nah, saya berikan contoh isi. Itu orang paling kaya di Indonesia, namanya si Pok, orang Malaysia. Dia punya tambang batu bara paling gede. Harga batu bara kan tahun lalu naik lah dari $60 sampai $300-400. Jadi si Pok ini dia tidur aja hartanya nambah 147 triliun. Itu Pok sendiri loh. Belum yang lain-lainnya. Nah, padahal kita, Undang-Undang Dasar kita menyatakan sumber daya alam milik rakyat Indonesia, dikelola oleh negara, bukan milik swasta. Tapi ini kan dipelintir seolah-olah ini milik swasta. Nah, kebayang nggak? Si Kwok sendiri 147 triliun, nambah kaya, dia tiduran doang tuh. Belum yang lain-lainnya, itu ribuan triliun. Tapi ini pemerintah yang pro oligarki, dia nggak pernah utik-utik ini. Dia selalu naikin pajak untuk rakyat, naikin apa itu, pada BBM, naikin listrik, naikin gas, semua naik ya, naikin BPJS, naikin pajak. Ya, dia sibuk ngumpulin duit recehan. Duit gede yang sebetulnya hak rakyat Indonesia, dia nggak berani sentuh. Bahkan beberapa dari mereka dikasih tax amnesty, tax holiday, puluhan tahun gitu. Nah di negara lain, termasuk di negara kapitalis seperti Amerika, Inggris, Eropa, ya kalau ada windfall profit istilahnya, keuntungan karena dadakan. Kayak durian jatuh lah, harga naik. Biasanya pemerintahnya memperkenalkan pajak windfall profit, pajak terhadap durian jatuh, ya 40%. Rezeki harimau lah ya. Supaya disedot untuk kepentingan negara dan rakyat umum. Nah tapi pemerintah ini satu, dia memang sibuk cuma bikin susah rakyat doang, ya. Tapi yang gede-gede malah dikasih kemudahan. Nggak usah bayar pajak dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah dalam rangka membantu oligarki ini, dia bersedia melanggar undang-undang gitu loh. Bersedia melanggar proses yang benar dan melemahkan konstitusi. Ya kan harusnya kan kalau oke lah dia perbaiki lagi, ya kan. Tapi kan oligarki pada panik nih kalau nggak ditandatangani, ya kan. Akhirnya dibikinlah Perpu ini. Nah, saya sedihnya teman saya Pak Mahfud itu kan profesor hukum, ngerti hukum, mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Kok bisa dia malah mendukung Perpu ini, melemahkan peranan Mahkamah Konstitusi. Jadi saya sedih sekali sama teman saya ini, miris gitu loh. Hanya demi
kekuasaan, dia bisa mengubah sikapnya, mengubah bobot akademik dia yang makin merosot gitu loh. Kok segitunya sih? Iya kan? Nah, Sejak tahun berapa itu Bang kenal? sahabat kali ya? Iya, sejak zaman awal Era pemerintahan Gus Dur. era Gus Dur Lama lah, itu. teman deket lah. Deket ya. Biasa bercanda-bercanda. Ya, cuman ya saya miris kok segitunya gitu loh. Pro pemerintah sekali begitu ya. Banyak contoh-contoh dalam sejarah Indonesia. Jangan lupa tokoh-tokoh pergerakan kita. Kemerdekaan, Dr. Cipto Mangunkusumo, Nasir, Agus Salim, macam-macam. Profesor Siwabesi, ya orang intelek, profesor masuk kekuasaan tuh nggak merubah pendapat dia, ya kan, Tetap taat keberpihakan hukum. dia, ketaatan hukum dia. Nah, zaman Pak Harto juga sama, itu Insinyur Sutami, orang hebat banget, sederhana, ya kan. Profesor Slamet Iman Santoso, jadi Dirjen Pendidikan. Profesor Mahar Marjono, ya kan? Itu orang-orang akademik, profesor, masuk jadi kekuasaan, nggak merubah sikap intelektualnya. Jadi kalau aku nangkep ini Bang Rizal ini lagi kepret si Pak Mahfud ini. Ya bukan kepret lah, khusus buat Mahfud. Saya lagi ngingetin lah. Siap. Karena kawan kita lah. Kalau nggak kawan sih gue kepret aja. Itu cuma ngingetin, jangan begitu lah. Kan ini aku boleh ada cuitan Bang Rizal ini ke Pak Mahfud. Mantan Ketua Hakim MK kok melemahkan keputusan MK soal Omnibus Law dan mendukung Perpu hanya untuk sekedar menjilat presiden. Logikanya kemana? Integritas di mana? Hahaha gitu. Ya. Gimana Bang? Ya memang itulah. Karena Pak Mahfud sendiri kan yang ngomong di Kompas. Siap. Kalau saya di luar pemerintah, saya akan mengkritik, bersikap kritis terhadap Perpu ini. Nah, saya di dalam, ya saya dukung gitu loh. Gitu. Nah, ini kan lelucon yang nggak lucu. Kasih contoh sama anak-anak muda bahwa sikap kamu, bobot kamu sebagai akademik, ya, dan intelektual tergantung kamu di mana. Kalau di dalam ya kamu ngejilat, kalau di luar kamu jadi pengkritik. Itu sama sekali contoh yang nggak benar, ya kan? Ya jelek-jelek, Dua muka ya Pak? jelek-jelek Rizal Ramli di dalam mah tetap aja kritis, ya kan? Iya, Di iya, luar apalagi gitu. Iya. Ada satu statement Bang Rizal yang menarik. Walaupun gue nggak jadi menteri, gue tetap keras kok soal UU Perpu Cipta Kerja ini. Begitu Bang. Jadi Iya. karena ada sebagian Karena Abang saya mendengar dari ini. awal, memang saya nggak setuju dengan undang-undang Omnibus Law. Karena teman-teman buruh merasakan betul bahwa kawan-kawan Dirugikan buruh ya. sangat dirugikan Dirugikan. dalam segi kompensasi, dalam segi hari libur, Betul. cuti haid dan sebagainya. Nah, kalau Desi ingat, Jokowi kan selalu pidato bolak-balik, kita bikin undang-undang Omnibus Law ini untuk menyederhanakan, sehingga kalangan bisnis, termasuk usaha kecil, itu dimudahkan. Itu kan pidatonya begitu terus. Desi, undang-undang Omnibus Law ini tebalnya 1000 halaman. Penjelasannya, penjelasan resminya itu 500 halaman. Kalau Desi pengusaha kecil menengah, emang bisa baca yang 1000 halaman? Nggak bakal bisa Nggak baca. bakal. Malah makin ruwet. Nah, kalau buat birokrat, dia senang banget ini. Ya, semakin kamu nggak ngerti, semakin gampang buat malak gitu loh. Istilahnya birokrat itu kan, kalau segala sesuatu
bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Betul. Supaya orang bisnis pada nyogok gitu loh. Jadi niatnya itu kan buat menyederhanakan, buat memudahkan kalangan pengusaha, termasuk kecil menengah. Hasilnya 1000 halaman. 1000 halaman itu bikin ruwet, belum saling bertentangan beberapa. Dan pengusaha kecil pasti nggak ngerti, perlu lawyer pula buat pemain itu. Ya, dan akhirnya kan, wah Pak, berdasarkan pasal ini Bapak nggak bisa begini begitu. Akhirnya kan nyogoklah si pengusaha ini. Jadi ini malah menyuburkan penyogokan. Karena tebalnya 1000 halaman. Kalau mau sederhana, bikin undang-undang 25 halaman doang, Tom. Bisa. Jadi kayak udah berkas buat sidang ini ya? Ya. Sidang pengadilan. Nah, jadi dari awal memang saya nggak setuju dengan undang-undang Omnibus Law. Karena dampaknya pun nggak ada. Ya. Saya berhasil naikin ekonomi Indonesia zaman Gus Dur dari minus 3% menjadi 4,5%. 7,5% dalam 21 bulan nggak pakai omnibus atau omni apa itu? Metro Mini. Metro Mini. Oke, mungkin memang unsur outsourcingnya tuh nggak jelas. Kalau dulu kan yang sektor kebersihan, keamanan, dan catering atau jasa makanan ya kan. Sekarang kan meluas dan belum ditetapkan kata Erlangga juga. Dan outsourcing itu sangat tidak manusiawi sekali. Ya. Karena kamu jadi pegawai bukannya 1 tahun, pegawai sementara bisa puluhan tahun. Jadi kamu nggak dapat hak-hak, misalnya hari tua, betul. Kesehatan. Jadi ini sangat tidak manusiawi, sangat anti Pancasila. Harusnya malah dihapuskan. Dengan vokalnya Bang Rizal saat ini, katakanlah baru percikan kepada Pak Mahfud, mungkin nggak ada gerakan dari buruh nantinya ke depannya? Ya kalau buruh sih udah pasti. Mereka melihat bahwa Perpu ini konyol banget. Konyol banget. Iya kan, bertentangan dengan konstitusi. Teman-teman buruh sih pasti akan bereaksi. Dan Pak Presiden tuh kayaknya cari momen ya, tanggal 30 Desember orang kan udah liburan gitu, jadi kayak nggak aware terhadap undang-undang seperti ini ya Bang? Melihat ke sana nggak Bang? Saya sih nggak sejauh itu. Nggak sejauh itu, oke. Tapi dia disuruh sama oligarki tambang, si doi ikut aja gitu loh. Ya harusnya dia mendukung keputusan MK itu. Dia kan Menko, dia bisa bujukin presiden dan menteri-menteri lain. Ya udah, MK mau kita perbaiki, ya kita perbaikilah. Ya nggak usah pakai perpu-perpuan, karena perpu ini nggak benar. Ini melawan konstitusi. Nah itulah saya kenapa kecewa, prihatin teman-teman saya Pak Mahfud yang segitu mudahnya ganti kulit gitu loh, tergantung posisi. Kalau di luar kritis, di dalam sungkem gitu loh, lingkem. Oke. Tapi sebagai teman lama Pak Rizal, semestinya paham loh. Ya itu kan pilihan dia. Tugas kita sebagai teman, kita ngingetin kalau nggak benar. Betul. Iya kan? Tapi kan keputusan ada di dia. Dia lebih memilih mengabdi, menjilat kekuasaan ketimbang jadi orang yang benar gitu. Oke, baik. Kalau aku boleh nanya, Pak Mahfud kan bilang Bang Rizal makin ngawur, mohon maaf bodoh kata gitu. Saya tahu siapa Anda. Kok itu kayaknya dia berapi-api ya Bang? Ya nunjukin dia udah sangat emosi. Ya kan? Tega-teganya bilang Rizal Ramli ngawur. Mahfud lu tuh siapa ya? Iya kan? Jadi nunjukin dia udah panik. Karena dia tahu dia membela yang nggak benar. Panik deh Bang. Emosi. Nah, orang kalau sudah menyerang pribadi bukan argumen, itu nunjukin bahwa dia sebetulnya udah kalah. Itu bekas Perdana Menteri Inggris, Madam Thatcher bilang, kalau musuh-musuh politik kamu menyerang kamu secara pribadi, nunjukin dia udah kalah argumen. Gitu. Saya sih semakin begitu, ada yang nanya, gimana reaksi
abang dibilangin goblok kamu. Iya, sakit hati nggak bang? Gue bilang ketawain aja. Iya kan? Orang udah tahu nggak bener dia belain gitu. Kayaknya dia yang kalah ya bang ya, dia yang iya, kena kemakan kutip, emosi gitu. Kutip Margaret Thatcher aja, kalau ada lawan-lawan politik kamu, ya menyerang pribadi kamu, itu artinya dia udah kalah dari segi argumen. Gitu ya. Makanya pantas kita ketawain gitu. Ini masih balas-balasan nggak per tadi malam atau detik hari ini, Bang Rizal di Twitter? Ya saya nggak tahu, yang ada itu buzzer-buzzer. Oh. Iya kan? Buzzer-buzzer pendukung pemerintah kan memang dibayar kan? Semalam tuh bisa ribuan. Mereka dapat bahan nih. Kapan lagi kita bisa bilang Rizal Ramli ngawur dan goblok? Wah, dia kutip si Mahfud. Oke, dimodif lah itu ya barang ya. Ya kan dia serang abang semua nih berarti di media sosial saat ini. Iya, berbayar kan? Iya kan? Nggak takut bang? Hah? Ya kita kan cuma takut sama Allah yang kuasa doang. Soeharto aja gua lawan. Iya, lengser ya bang ya. Dulu sedekat apa sih Bang Rizal sama Pak Mahfud itu? Ya dekat dari lah. di era Kita kan zaman dia katanya pernah beliin baju ya Pak? Pengawal Gus Dur lah. Pengawal Gus Dur. Luhut, Mas Adi, ya kan, Mahfud. Ya dekat sama itulah. Adik jatuhnya ya kalau seusia level ini abang ke adik gitu. Atau sepantaran atau? Saya lupa umurnya. Tahu ya tampangnya sih lebih tua dari kita ya. Oke. Ya jadi sebetulnya saya sayang sama Mahfud. Iya kan? Iya. Teman kita, geledek-geledek biar ganteng gitu ya bang. Ya kita bantu dandanan dikit lah, gitu lah. Tapi tega-teganya bilang Rizal Ramli ngawur, goblok. Aduh, ampun dah gua. Padahal pernah kesini waktu tidak terpilih jadi wamen wakil presiden beliau ya Pak, ngadu gitu. Ya Pak. Ya, habis nggak jadi wakil presiden Pak Jokowi, Pak Mahfud datang sini ngobrol curhat, merasa dilecehkan karena dibatalkan sebagai wakil presiden. Iya berarti dia begitu CS-nya begitu bahasa sekarang ke Bang Rizal. Ya itu karena nunjukin panik aja. Panik ya. Dia tahu kok, dia kan nggak bodoh. Dia tahu kok ini tindakan nggak benar. Iya. Tapi kalau udah kadung bela gitu. Bang, kalau misalnya Pak Mahfud nonton nanti beberapa liputan kita, apa yang mau disampaikan Bang Rizal ke beliau? Ya satu sing eling lah. Ya gunakanlah pengetahuan itu untuk menegakkan kebenaran. Gunakan kekuasaan untuk membuat Indonesia lebih baik, bukan lebih hancur. Sekian dulu bincang kita dengan Bang Rizal. Sehat selalu ya Bang, dan tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap nyeleneh, yang biar publik seneng gitu dengan kebijakan pemerintah, nggak apa-apa naik, mulai dari BBM, BPJS, gas dan lain-lain gitu. Saya Desi Wahyuni pamit.